Baik, selamat sore teman-teman. Sebelumnya maaf, suaraku kedengeran nggak ya? Baik, langsung kita mulai aja ya kelasnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat narasumber Newscasting Training Class, Bapak Andrea Julianto Heri Estiono, serta teman-teman mahasiswa Politeknik Negeri Semarang sebagai peserta training class yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Sebelum memulai kelas pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mengikuti kelas newscasting oleh Pak Andreas. Untuk Pak Andreas, persilahkan. Baik, terima kasih Mas Fani. Selamat sore semuanya. Salam sehat. Meskipun di luar sana banyak orang udah mulai piknik-piknik ya menjelang long, ya disebut long weekend, bisa jadi long weekend, tetapi ini juga belum weekend, masih hari Rabu. Ada 3 atau 2 hari cuti bersama, Rabu dan Jumat. Sabtu Minggu otomatis biasanya libur. Saya senang teman-teman masih semangat ya mengikuti acara kita. Dan ini adalah sesi yang ketiga bertemu dengan saya. Mudah-mudahan tidak bosan, kalaupun bosan juga nggak apa-apa karena ini sesi yang terakhir. Baik, saya langsung aja. Saya mau share screen dulu. Jadi hari ini sebentar, ada yang salah, sebentar. Oke, oke ya. Yep, yep. Nah, kita bicara masih tentang tema yang sama ya. Eh, Stand up atau Pitch to Camera PTC seri ketiga. Kenapa seri ketiga ya? Karena iyalah ini adalah ketiga kalinya kita bertemu dan membahas dengan topik stand up atau Pitch to Cam, yang mana ini merupakan bagian dari newscasting, seperti kemarin sudah sempat saya singgung ya, newscasting dan sebagainya. Hari ini ada dua topik atau dua tema yang akan saya bahas di kelas ini, di pertemuan kali ini. Yang pertama, tips tentang live report, dan kemudian extra tips. Apa itu extra tips? Oke, kita lihat saja nanti. Yang pertama, tentang tips live report. Eh, Seperti yang mungkin pernah saya sampaikan, ketika Anda ingin melakukan suatu live report, seperti tugas yang baru teman-teman kumpulin, yang paling penting pertama adalah ketahui tentang tema. Semua data yang Anda perlukan ya, kumpulin, collect it, collecting data. Lebih banyak lebih baik ya, lebih banyak lebih baik. Tetapi supaya Anda tidak bingung, maka kita harus melakukan pengelolaan data. Bagaimana caranya? Kita collect data, pelajari pelajari ABCD-nya, lalu kita pilih, lalu kita rangkum ya. Contoh misalnya hari ini, eh, kita ketahui ada libur cukup panjang ya, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 5 hari, which is Polda Jawa Tengah sudah menyiapkan beberapa titik ya di gerbang tol. Korlantas Polri juga sudah mengantisipasi adanya lonjakan arus kendaraan di tol Trans Jawa dari arah Jakarta ke timur, di antaranya masuk ke Jawa Tengah. Oke, pintu masuk tol Jawa Tengah di mana aja? Paling tidak kita harus tahu. Mulai dari Brebes, kemudian dari masuk ke Tegal, kemudian di gerbang tol mungkin di Pemalang, kemudian sampai ke Kalikangkung, sampai ke sono Solo, Seragen ya, Seragen Ngawi atau Solo Ngawi itu. Nah, ini kita mesti tahu dulu. Kemudian kita
pelajari arah kendaraan. Ada istilah di tol itu ada jalur A, jalur B. Ya, jalur satu jalur itu ada dua lajur. Ya. Berapa banyak kendaraan yang masuk, jenisnya, kemudian plat kendaraan pun paling nggak kita udah tahu lah ya. Sekitar Jabodetabek mungkin platnya B, Banten itu A, Jawa Barat mulai dari D dan sebagainya. Nah, ketika Anda sampai di lokasi, maka janganlah menjadi orang yang malas untuk mencari data tambahan atau data terbaru. Dari siapa kita bisa mendapatkan data itu? Dari orang-orang yang berkompeten, yang potensial memberikan informasi tambahan pada saat di lapangan. Ya, kita tanya lagi, lalu kumpulkan data itu ya, dengan data yang tadi sudah kita siapin sebelumnya di poin pertama. Kita pelajari lagi, tidak semua data yang nanti kita punya itu akan kita sampaikan. Tidak semua data yang kita dapatkan di lokasi itu nantinya juga bisa kita sampaikan. Sekiranya memang itu satu konteks dengan isi laporan kita masih oke lah. Tapi kalau itu di luar konteks ya nggak usah, nggak perlu. Cukup hanya sebagai data tersier ya, bukan data sekunder. Ada data primer, ada data sekunder, data tersier. Sampingan dulu nggak apa-apa. Ya, tentu teman-teman masih ingat konsep piramida terbalik dalam live report ini juga berlaku, sehingga anggap saja itu nanti paling belakang aja deh kalau misalnya kita masih punya cukup durasi dan kita mesti report tentang apa isu atau tema yang akan kita laporkan. Kemudian setelah kita pelajari lagi, kita pilih dan kita pilih, tulis ulang ya. Kita harus melakukan kompilasi antara bahan yang tadi udah kita punya. Poin berikutnya teman-teman ya, ketika Anda tiba di lokasi, ketemu dengan orang atau narasumber yang berkompeten ya, kita harus menggali informasi di luar yang udah kita punya ya. Tadi di awal kita udah punya data, sampai di lokasi kita wawancara. Nah, collecting datanya lah, kita mesti wawancara, kita nanya-nanya di luar informasi yang udah kita punya. Bahkan jika perlu, boleh kok ya, jika perlu nih boleh dong kita cek-recek kebenaran informasi yang kita udah di tangan tadi dengan narasumber. Umpamanya kita sebelumnya tahu, umpamanya di gerbang tol Kali Kangkung Semarang itu dibuka 10 toll gate ya, gerbang 10 gerbang. Apakah benar ada 10? Kita cek lagi ke supervisor yang ada di situ, petugas yang ada di situ. Pak, Bu, bener nggak ini ada 10? Oh, lebih Mas, lebih Mbak. Ternyata hari ini karena kami mengantisipasi lonjakan arus lalu lintas supaya tidak terjadi antrean yang panjang di gerbang tol, meskipun 10 bagi kami mungkin cukup, tapi mengantisipasi kita tambah 5 jadi 15 ya. Oke, berarti ini data baru kan, 15. Kemudian nah, poin penting berikutnya dalam melakukan tips untuk live report teman-teman, saya pribadi lebih suka mengatakan ketika seorang reporter itu on cam, ketika Anda di lokasi melaporkan sebuah kejadian, buatlah cara menyampaikan dengan gaya bertutur atau bercerita ya. Kenapa begitu? Alasannya supaya laporan Anda tampak lebih menarik, lebih natural ya. Lebih natural ini terasa seperti kita ngomong ke teman, seperti kita berbicara dengan seperti saya bilang, salah satu tipsnya ketika Anda bicara depan kamera ya, kita bicara dengan seorang sahabat, kita mengabarkan berita yang bagus buat dia ya, bertutur seperti yang kita bercerita ya. Mungkin Anda bisa ingat kembali bahwa sebuah berita itu basically seperti sebuah cerita. Sebuah peristiwa itu banyak sisinya, tergantung dari angle mana, sudut pandang mana ya, kita akan mengangkat peristiwa itu. Selanjutnya dari cara yang natural tadi ya, itu sebabnya saya sarankan nih, saran ya, jangan hafalkan naskah. Kenapa? Berbahaya. Lalu kenapa Pak berbahaya ya? Ingat, otak kita itu eh, memiliki keterbatasan ya, memiliki keterbatasan. Mungkin Anda seorang vokalis band ya, atau ya hobi menyanyi lah ya, sekian banyak lagu tuh hafal, tapi ada kalanya kadang-kadang kita lupa lirik ya. Bahkan penyanyi profesional pun juga kadang-kadang lupa lirik. Saya pernah nonton kan di waktu itu di Indonesia Idol, jurinya Anggun, kemudian Ahmad Dhani, Baby Romeo, Rosa,
nyanyi bareng, ya, berganti dan lagunya Rosa, atau mungkin Rosa menyanyikan lagunya Ahmad Dhani, Ahmad Dhani menyanyikan lagunya Anggun, Anggun menyanyikan lagunya Baby Romeo, dibalik-balik begitu. Saya lupa mana siapa, tapi ada salah satu artis udah top sekelas mereka itu yang lupa lirik. Ya. Nah, ini kan agak memalukan sebenarnya, embarrassing. Cuma oke lah, itu dunia hiburan, mereka masih bisa ngeles. Nah, bagaimana kalau itu live report dalam dunia jurnalistik, dalam dunia berita, yang semestinya minim kesalahan, ya, minim kesalahan. Kesalahan tuh mungkin pasti, mungkin ada ya, bukannya pasti, tapi mungkin ada. Tapi bagaimana upaya kita meminimalkan kesalahan itu? Salah satunya jangan menghafalkan naskah. Maka saran saya, lebih baik Anda ingat poin-poin apa saja yang akan disampaikan. Pointer-pointer saja. Oke. Contoh nih, tadi kita mau live report tentang arus lalin di libur panjang kali ini, 5 hari ini, ya, dari gerbang tol Kali Kangkung. Kita biasanya juga di sana itu, kalau Anda laporan seperti itu, kita minta data berapa kendaraan yang keluar masuk ke arah Semarang, ya. Keluar ke arah Semarang, masuk ke arah Semarang, dan keluar dari arah Semarang menuju ke arah barat. Menuju ke arah barat, belum tentu semua kendaraan di tol gerbang tol Kali Kangkung itu akan menuju ke Jakarta. Kalau Anda bilang menuju ke arah Jakarta, boleh. Tapi bilang menuju ke Jakarta, belum tentu. Bisa jadi mereka keluarnya di Pekalongan, ya, di Tegal, di Cirebon. Jadi itu hal-hal kecil tetapi penting, ya. Kenapa? Dalam penyampaian informasi kita harus jelas, ya, bisa dipercaya. Karena tingkat kepercayaan itulah yang nantinya menjadikan kewibawaan yang berdampak kepada secara signifikan terhadap eh, kredibilitas informasi Anda dan kredibilitas lembaga Anda. Ini yang patut menjadi catatan penting dari teman-teman. Nah, kalau soal data itu ribet, misalnya berapa ribu, umpamanya dalam mulai dari pukul 00 dini hari tadi sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat, jumlah kendaraannya katakanlah 35.784. Oke. Padahal kita mesti ingat poin-poin aja, pointer-pointernya aja. Kalau soal data boleh kok kita nyontek, ya. Nggak usah ragu, nggak usah merasa sungkan, ya, sekali lihat catatan kalau untuk angka-angka. Tetapi sekiranya Anda memang jago banget untuk mengingat angka-angka, mengingat rumus-rumus yang rumit, silahkan, nggak usah pakai catatan, nggak apa-apa. Nah, cuma saja dengan cara menghafal, ya, menghafalkan itu resikonya kadang kita menjadi tampil kaku, tidak natural, ya. Seperti poin sebelumnya saya bilang, usahakan bertutur supaya lebih natural. Nah, itu akan menjadi kesan itu menjadi rusak manakala kita nongol di kamera terus kelihatan banget menghafal, ya. Karena sepanjang pengalaman saya agak susah mengatur time management soal menghafal naskah kemudian mencoba untuk tampil natural, ya. Apalagi jika Anda tiba di lokasi dan waktunya mepet untuk jatahnya on air. Waduh, itu stres. Sebabnya hanya mengingat urutan-urutan apa saja mau kita sampaikan, poin-poin pentingnya dengan dukungan catatan di HP boleh, ya, itu akan banyak membantu. Kecuali Anda mau menyiasati dengan seperti saran saya tempo hari, ya. Anda ketik dulu naskahnya di HP dalam bentuk teks, lalu di loading di simple teleprompter. Ya, ini ngomong-ngomong udah ada yang nyoba belum simple teleprompter, ya? Bisa dicoba itu, ya, pakai simple teleprompter. Anda pakai rig begitu, ya, ada sih teman kantor yang pakai tripod terus dia pakai rig, ya, bentuknya kayak frame begitu, terus itu ada lubang-lubangnya, bisa dikasih mounting untuk kamera HP, ya, kemudian mounting untuk HP, bisa untuk mounting kamera kecil atau kamera action kayak GoPro misalnya, seperti itu. Terus ada mounting lagi untuk audio. Nah, ini cukup membantu. Poin berikutnya, ya, mengapa jangan dihafalkan, sudah saya sampaikan, karena akan membuat Anda sebagai reporter tampak kaku, tidak natural, sehingga bisa atau berpotensi mengurangi atau bahkan menghilangkan kesan bahwa Anda sendiri yang mengerjakan tugas itu. Maksud saya mengerjakan tugas itu adalah membuat naskah, ya, collecting data, lalu menyusunnya, menuliskannya dalam bentuk laporan. Ya, bisa jadi orangnya berasumsi mungkin digawe ke katanya mbak ngapal ke itu digawe dek. Teman-teman pasti ingat kalau kita menulis sendiri, ya, pasti tahu lah. Misalnya ujian nih,
ujian soal esai begitu kan, Anda menulis sendiri dengan Anda nyontek temen, itu pasti akan ingat yang kita tulis sendiri. Kebanyakan orang seperti itu ya. Kebanyakan orang ya, mungkin bisa jadi ada juga yang lebih ingat contekan ketimbang tulisan sendiri. Itu contoh lain. Tetapi the most of us, kebanyakan dari kita, kalau kita nulis sendiri karena buah pikiran kita, konsentrasi kita, maka kita menjadi lebih ingat. Dan kalau kita menghafal, kesannya itu kaku, seolah-olah nanti ditonton orang itu, bukan si mbaknya ini yang bikin, ini orang lain yang bikin nih, masnya ini pasti dibuatin nih. Mengapa saya bisa katakan demikian? Based on my experiences, berdasarkan pengalaman-pengalaman saya di lapangan sekian belas tahun, ya seperti itu, nyatanya seperti itu. Kalaupun kemudian teman-teman mau membuktikannya, paling tidak melakukan a little experience, ya sedikit little eksperimen, uh, sedikit percobaan gitu, eksperimen. Coba deh kalau misalnya ada reporter yang on screen gitu, Anda perhatiin ya. Teman-teman di TV swasta kebanyakan mereka lebih natural ya. Para teman-teman saya di beberapa stasiun daerah kebanyakan kayak orang menghafal, ya entah mereka pakai simple teleprompter atau pakai teks. Karena ada di salah satu stasiun TVRI di Pulau Sumatera, saya nggak sebutin ya, salah satu stasiun TV itu ada teman penyiar yang kemudian saya kenal cerita, kalau tempatku tuh mas, biasanya itu pakai kertas naskah ya, di print. Jadi penyiarnya tuh enak, nggak bakal salah baca beritanya. Iya, cuman resikonya itu dia akan terpaku, hanya terpancang pada naskah itu. Kurang, kesalahan minim jelas karena tinggal baca, cuma kesan naturalnya jadi hilang. Loh pak, pakai simple teleprompter kan juga sama aja, kurang lebihnya. Perbedaannya adalah kalau di simple teleprompter ya, kita kan lihat tulisan atau teks itu kan naik pelan-pelan. Nah, kita sendiri ngetik, kita bisa mengarang gimana cara ngomongnya, cara bacanya, cara intonasinya. Itu yang akan membedakan. Ya. Bahkan di simple teleprompter pun sah kalau kita tidak perlu membuat naskah secara utuh, tapi ya cukup pointer-pointer saja dan data. It's okay. Tergantung bagaimana kita secara wise, secara bijak menggunakan alat bantu itu. Sorry. Berikutnya teman-teman, mengapa saya bilang supaya tidak kesannya kaku dan bahkan mengurangi atau menurunkan kredibilitas Anda. Ingat ya, teman-teman mesti ingat bahwa kesan yang ditangkap oleh penonton kepada si reporter, kepada si penyiar pada saat muncul, entah Anda di lapangan, entah Anda di dalam studio, itu penting. Itu penting banget. Nanti ada bagian dimana saya bicara tentang penyiar ya. Karena ketika di lapangan, dalam news, dalam berita, ya, Anda dituntut mampu tampil berwibawa, dituntut kredibel, ya, informasi yang Anda sampaikan itu kredibel, ya, memiliki tingkat kepercayaan, ya, kelihatan cerdas, look smart, even though you are using simple teleprompter, orang nggak tahu. Lensa kamera itu mewakili mata penonton. Apa yang mereka lihat cuma sebatas apa yang di capture oleh kamera. Ketika Anda on air cuma pakai celana pendek, sendal jepit, ya, orang nggak kelihatan karena di framingnya cuma sebatas medium shot. Medium shot itu sebatas pinggang, ya kan? Mau pakai baju atasnya seragam, misalnya katakan tempat saya hitam, bawahnya tuh celana atau rok polkadot, orang nggak ngelihat. Celana garis-garis begitu kan, kayak Obelix gitu kan, atau Asterix begitu, nggak kelihatan. Tetapi kesan yang mereka tangkap itu hanya sebatas ada di lensa. Nah, gunakan itu sebaik mungkin. Bagaimana tampil berwibawa, looks credible, ya, elegan dan cerdas, smart. Itu kesan yang harus Anda berhasil menangkan di benak penonton, yang harus berhasil Anda tanamkan ke dalam benak penonton. Contohnya saya ambil contoh diri saya sendiri. Gak usah jauh-jauh, di lingkungan keluarga saya saja ya, di lingkungan keluarga, orang-orang yang sering ketemu saya, kadang-kadang mereka kalau pas arisan keluarga sebelum masa pandemi ya, arisan keluarga itu ketemu itu ngobrol, dek aku kemarin lihat kamu loh wawancara sama ini itu, kok kayak beda ya kalau pas arisan itu kan udah dipoles ya, di touch up ya, di make up dan sebagainya. Kalau gini kan ya biasa aja. Enggak, cara ngomongnya pun juga beda. Ya memang harus gitu mbak,
kudu ditoto, harus ditata. Cara kita berdiri, gestur kita, cara bicara kita itu harus semuanya serba tertata. Kenapa? Yaitu tadi kita harus membuat citra yang baik, ya. Berwibawa, kredibel, cerdas dan elegan. Lalu teman-teman, tolong pahami bahwa saat Anda di lapangan, sekalipun Anda cuma report, ya, melaporkan saja hanya sebagai presenter di lapangan, bukan orang yang nyari berita, tetap saja tugas Anda adalah mencari, mengemas, menyajikan. Ya. Sekalipun di sana udah ada kontributor yang membantu supporting data, ya, feeding informasi, ada reporter yang feeding informasi. Kalau di tempat saya ini berangkat, ya, ada penyiar, kemudian ada reporternya, ada PD, program director atau pengarah acara, mereka sebagai teknisi kamera, ya, ada produser. Kadang-kadang masih ada juga kita calling kontributor untuk merapat, ya, untuk backup informasi. Nah, terus tambah sopir, ya kan. Paling tidak sekali berangkat itu antara 4 sampai 5 orang. Tapi kalau di swasta, yang sering saya lihat, ya, TV-TV swasta itu paling bantu cuma 3 orang atau 2 orang. Ketika saya di Asian Games 2018 itu, dengan cara kerja TVRI nasional, saya reporter ngerangkep produser dengan 1 orang camera person, ya, kameramen yang rangkap sebagai teknisi untuk operate alat siaran langsungnya pakai Soliton. Sudah cuma 2 orang. Ya, it means ketika Anda di lapangan, maka pemahaman bagaimana kita harus mencari, mengemas dan menyajikan informasi itu haruslah ada. Haruslah ada. Ya. Kadang-kadang informasi yang diberi, karena gini, kadang-kadang informasi atau, ya, data yang di-feeding, yang diberikan oleh reporter atau kontributor tuh bisa jadi, ya, kadang-kadang menurut pengalaman saya ada beberapa yang oke, kok ini belum ya, ini belum ya. Nah, akan lebih enak kalau pada saat misalnya kita di lapangan, di point sebelumnya tadi, kita ketemu juga, ikut reporternya, ikut nanya-nanya, kita ikut nyatet, ikut dengerin, nanya, sekalipun nanti dia yang bikin naskahnya, tetapi si penyiar tuh juga boleh mengaransemen naskah disesuaikan dengan cara dia nanti enaknya gimana ngomongnya di depan kamera. Ini penting sekali supaya kesannya yang seperti itu tadi di atas, Anda bisa kelihatan elegan, cerdas, dan informasinya harus jelas, kredibel. Nah, lalu bagaimana saat kita melakukan wawancara? Kita dari Mas Panik, materinya Mbak Hani, ya, udah sempat disinggung tentang wawancara. Intinya begini, kalau di wawancara itu salah satu tipsnya adalah ketika Anda mengajukan pertanyaan ke narasumber, tolong pahami bahwa Anda mewakili kepentingan publik. Sekalipun Anda tuh pinter, jago tentang satu persoalan, ya, misalnya teman-teman ini di kuliah di teknik sipil misalnya, ya, di jurusan teknik sipil, sekalipun Anda ngerti, ya, cum laude soal konstruksi jembatan, gitu kan, apalah istilahnya, bahwa bentang jembatan di atas sungai dengan lebar 10 meter itu, maka bentangannya harus sekian meter dengan konstruksi ini itu perhitungan teknisnya Anda cum laude itu dapat A, gitu kan, mata kuliah itu. Tetapi ingat bahwa penonton Anda tidak semuanya tahu tentang apa yang akan Anda angkat dalam wawancara itu, atau apa yang akan Anda angkat dalam laporan itu. Kita mau melaporkan Presiden Jokowi meresmikan jembatan penghubung antara katakanlah Pulau Bali dengan Pulau Jawa, ya kan? Kan Suramadu sudah ada tuh, Surabaya Madura. Bali dengan Jawa itu mau dihubungkan dengan jembatan. Itu mau diresmikan Presiden misalnya. Oke lah, bolehlah Anda tahu soal teknik sipil dan sebagainya. Tapi penonton Anda nggak ngerti. Jadi tolong ketika Anda mewawancara narasumber, posisikan diri kita sebagai reporter itu, kita mewakili mereka. Karena kemunculan kita, ya, dalam sebuah wawancara on air, kita doorstop on air begitu, untuk menyampaikan informasi, bukan untuk memberikan kuliah, bukan untuk menggurui penonton.
Belum tentu, saya lagi, penonton itu juga tahu seluk-beluk tentang tema yang akan kita sampaikan. Seperti hanya kita mengetahui tentang tema itu. Jadi biarin aja kelihatannya kok tanyaannya gitu tuh Mbak. Tidak semua penonton itu sama. Contoh hari ini hari Senin ya. Hari Senin itu kami kebetulan di TVRI Jawa Tengah ini dalam menjelang pilkada serentak 9 Desember itu ada program namanya mengenal lebih dekat dengan para calon kepala daerah, para pasangan calon bupati wali kota ya, bupati wakil bupati dan wali kota wakil wali kota. Konsep acaranya itu cenderung soft, which is me personally nggak begitu serak sebenarnya. Ada dong harusnya bagian soft, tapi bagian yang agak hard gitu kan, lebih tegas gitu, lebih galak dalam tanda petik mengajukan pertanyaan. Tapi produsernya nggak mau, konsepnya tetap soft. Bagaimana para calon kepala daerah dihadirkan di sisi lain mereka, sisi-sisi yang lebih humanis. Bagaimana ternyata mereka tuh kenal sama istrinya sejak SMP misalnya, teman sekelas. Misalnya Pak Hendi wali kota Semarang itu kenal sama istrinya ternyata sejak SMP, kelas satu kelas ya. Lalu kelas 3-nya satu kelas lagi. SMA-nya satu sekolah lagi, cuma beda jurusan. Nah, kuliahnya satu perguruan tinggi, cuma beda fakultas. Nah, ini kan menarik. Ketimbang kita bicara tentang program 100 hari apa-apa, itu udah di mana-mana acara mengenal sosok pimpinan kepala daerah seperti itu. Tapi kami mencoba menghadirkan hal yang lain. Nah, apa yang terjadi ketika itu di playback ya, diputar karena taping ya, rekaman. Pada hari Senin kemarin itu saya ikut monitor di YouTube. Ada salah seorang warganet yang berkomentar, pertanyaannya kurang tajam. Kebetulan saya nonton dengan pengarah acara dan produser itu, udah biarin aja nggak usah kita bahas, karena dia baru menonton sekitar seperempat jam atau 15 menit dari acara yang harusnya 1 jam, di mana ada segmen pertama itu tentang pribadi dia, latar belakang keluarganya, masa kecilnya bagaimana. Segmen kedua itu tentang sekolah dan pekerjaannya sebelum menjadi politikus atau sebelum mencalonkan diri menjadi bupati wali kota. Nah, di situ orang udah komentar duluan. Nah, ini artinya ada orang netizen itu kadang-kadang berpikirnya seperti itu. Jadi ketika Anda bertanya atau menyampaikan informasi, tidak usah khawatir bahwa Anda akan merasa nantinya dibully oleh netizen atau warganet atau penonton. Alah, geno wae, aku ngerti kuwi. Kan kamu, belum tentu penonton lain juga tahu informasi itu, ya kan? Nah, jadi posisikan Anda tuh mewakili publik, mewakili khalayak yang lebih luas. Sehingga dengan demikian eh, kita akan lebih leluasa lagi menggali pertanyaan ya. Dan harapannya adalah kita bisa mengeksplor, menyajikan suatu laporan yang lebih komprehensif. Poin berikutnya, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini pernah saya singgung ya pertemuan kemarin. Yang saya perhatikan, mungkin teman-teman juga kalau mau little eksperimen tadi ya, Anda perhatiin deh, banyak di antara teman-teman yang reporter itu on cam menggunakan kata dan sebagai awal kalimat. Anda boleh tanya ke dosen bahasa Indonesia atau guru bahasa Indonesia, apakah betul, apakah boleh dan itu menjadi awal kalimat. Dan itu kan kata sambung. Kalaupun boleh itu cuma di lagunya Ceylon Seven yang judulnya dan. Nah, dan itu kata sambung, bukan untuk mengawal sebuah kalimat. Terus kata memang, ini, sendiri gitu. Namun, coba teman-teman nanti bisa kok buka KBBI online ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang online daring ya. Perbedaannya antara namun dan tetapi ya. Kalau perlu mungkin yang followernya Ivan Lanin ya di Twitter boleh cek lagi cuitan-cuitannya Ivan Lanin tentang tetapi dengan namun ya. Kata tetapi itu digunakan untuk mempertentangkan dua frasa dalam satu kalimat. Anak itu rajin ya. Sorry, orang itu kaya tetapi pelit ya. Orang itu kaya tetapi pelit, itu dalam satu kalimat, dan biasanya penulisannya orang itu kaya, koma, tetapi pelit. Nah, kalau namun itu dipergunakan untuk menegasikan atau mempertentangkan
frase atau kalimat pernyataan sebelumnya hanya dalam kalimat yang baru atau kalimat yang lain. Contoh, Indonesia merupakan negeri yang subur makmur. Titik. Namun masih banyak penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ya. Indonesia adalah negeri yang kaya, subur makmur, sumber daya alamnya. Titik. Namun masih banyak penduduknya yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ya. Sedangkan kalau kata tetapi, Indonesia adalah negeri yang kaya, subur makmur, sumber daya alamnya, tetapi masih banyak penduduknya yang miskin atau di bawah garis kemiskinan. Titik. Nah, itu perbedaannya. Nah, ini sepertinya sepele, teman-teman. Sepertinya sepele, dan publik sebenarnya juga tidak aware banget terhadap kesalahan-kesalahan minor itu. Ya. Cuman teman-teman mesti ingat bahwa salah satu fungsi dari media massa, ya televisi, radio, koran, media online, yaitu media massa apapun bentuknya, ya, ataupun core bisnisnya, apakah lewat internet, apakah lewat televisi berjaringan atau tidak, radio. Salah satu fungsinya adalah untuk memberikan edukasi, memberikan pendidikan. Fungsi media massa yang pertama adalah to inform, memberikan informasi, kemudian to educate, untuk memberikan pendidikan, to entertain, untuk menghibur, yang keempat adalah to control, ya, melakukan kontrol sosial, social control. Ya dong, tanpa ada keberadaan kontrol dari media, kadang-kadang penonton juga, masyarakat juga nggak tahu kan. Misalnya ada kebijakan pemerintah yang ini, nah, kemudian kita bikin ulasan, kenapa sih harga BBM mesti dinaikkan. Kita bikin ulasan, kita bikin resume tentang atau rangkuman kenaikan harga BBM dari sejak tahun berapa sampai berapa, di tengah masa krismon atau enggak, di tengah masa kesulitan ekonomi atau enggak. Orang jadi tahu. Itu kita menginform, tapi kita juga memberikan kontrol atau kritik kepada pemerintah. Lalu, ini juga pernah kemarin saya sampaikan, jangan pernah membuat seorang profesor merasa direndahkan. Di sisi lain, seorang buruh gendong di pasar tuh jadi gak ngerti informasi yang Anda sampaikan. Ya, ingat, ini juga terkait dengan masalah penggunaan atau pemilihan kata, diksi yang Anda gunakan dalam menyampaikan laporan. Usahakan sesederhana mungkin, ya, sesederhana mungkin, tetapi tidak mengurangi esensi laporannya, tidak mengurangi inti laporan. Terimalah oleh semua lapisan masyarakat, ya, mulai dari seorang bergelarnya panjang berderet-deret, profesor, doktor, insinyur, bla 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 bla, belakangnya itu masih ada SE, SH, MSI, MM, MCI, dan sebagainya lah. Ya. Itu tidak merasa tersinggung, tidak merasa alah ngomong apa tuh ngono tok aku ngerti. Tidak merasa diremehkan. Tapi di sisi lain, abang tukang beca atau abang siomay yang lewat depan rumah Anda, di depan kos-kosan itu juga nggak merasa perlu pusing banget, aku nggak ngerti nih mbaknya ngomong apa, bahasa terlalu tinggi. Intinya bagaimana informasi yang disampaikan itu bisa diterima banyak orang dengan gaya yang bertutur, ya, yang lebih familiar dilihat orang, mengesankan Anda itu smart, cerdas, ya, elegan, berwibawa, dan bisa diterima informasinya, ya, sehingga kredibilitasnya bisa dijaga. Lanjut. Nah, ini yang seingat saya juga udah saya sampaikan juga. Nah, kadang-kadang begini, penyiar di studio itu kan kita mau menghubungin umpamanya sekarang saya penyiar di studio nih. Baiklah saudara, kita akan mengikuti laporan langsung dari rekan Dina Izwan yang saat ini berada di gerbang tol Kalikangkung Semarang untuk mengetahui kondisi terkini arus lalu lintas yang masuk ke wilayah Jawa Tengah melalui gerbang tol Kalikangkung. Selamat sore Nina. Selamat sore Andre, baik silakan laporan Anda. Terima kasih Andre, saat ini saya sedang berada di gerbang tol Kalikangkung. No, please don't do that. Ya, Anda wasting time, Anda buang-buang waktu mengulang informasi yang tadi sudah disampaikan oleh penyiar di studio. Anda boleh bilang seperti itu. Saudara, saat ini saya berada di gerbang tol Kalikangkung Semarang, dan situasi seperti Anda bisa lihat, di belakang saya antrean kendaraan bla 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 bla. Kalau sebelumnya penyiarnya nggak bilang, kalau di studio penyiarnya bilang, saudara untuk mengetahui situasi arus lalu lintas pada
musim libur panjang kali ini kita terhubung dengan rekan Nina Iswan di lapangan. Silahkan Anda bilang, baik terima kasih Andre, saat ini saya berada di gerbang tol Kalikangkung. Yes, itu boleh. Why? Kenapa? Kan si penyiar studio nggak bilang kamu ada di mana. Tapi kalau udah disebutin kamu ada di mana, nggak usah diulang. Langsung aja straight to the point. Yang kedua, tadi saya kasih contoh yang salah. Seperti Anda bisa saksikan di belakang saya, yes, please, itu TV ya, audio visual. Kamera tuh udah bisa menunjukkan apa yang Anda di mana, di belakangmu ada apa. Anda nggak perlu bilang seperti Anda bisa lihat di belakang saya. Ada kemarin tuh tugas yang satu atau dua orang ya teman yang bisa Anda lihat, iya orang bisa lihat. Cukup Anda katakan, saudara antrean kendaraan cukup panjang, sekiranya di belakang sana ada antara 100 sampai 200 meter. Anda boleh kasih perkiraan antara 100 sampai 200 karena orang di rumah itu mungkin nggak bisa ngelihat dengan jelas panjangnya antrean seberapa. Oh begitu kamera di switch ke rekaman sebelumnya bahwa kendaraan. Tapi perkara apa yang ada di belakang Anda, orang udah bisa ngelihat. Ketika Anda muncul itu kan ada background ya namanya. Jadi ada foreground, middle ground, background. Foreground itu objek yang benda yang ada di depan Anda, foreground. Middle ground itu Anda sendiri, ya. Objek utama dalam gambar itu, background itu latar belakang yang biasanya menjadi pemanisnya atau untuk memberikan keterangan, memberikan informasi saat itu atau saat ini Anda berada di mana. Ya, apakah di belakang sana itu eh, arus lalu lintas, di belakang sana itu kolam renang, tempat wisata lagi rame gitu kan, orang makan, di belakang sana itu ada kebakaran, orang udah ngeliat. Jadi eh, dengan mengurangi hal-hal yang tidak penting itu ya, maka informasi-informasi yang seharusnya lebih dulu disampaikan itu lebih cepat diketahui oleh publik ya. Ingat bahwa ketika seseorang reporter itu muncul di depan layar, sifatnya bukan sekedar mau pamer ya, tetapi untuk memberikan informasi langsung yang terbaru, yang paling update kepada penonton di rumah tentang suatu peristiwa, tentang suatu kejadian. Sehingga muncul on cam pun juga harus ada alasan-alasan yang kuat mengapa Anda sebagai reporter di lapangan harus on cam, piece to cam. Kenapa harus muncul ya ke di depan kamera, harus stand up di situ. Itu harus ada alasan kuat dan tidak selalu setiap event, setiap peristiwa kejadian itu kita mesti on cam ya. Lihat biasanya redaksi yang memutuskan ini punya nilai berita khusus gak bahwa si reporter itu mesti on cam. Kalau enggak ya nggak usah, bikin aja laporan biasa, bikin aja LOT ya, atau bikin aja untuk di opening atau di bridgingnya atau di closingnya ya, pistukan seperti itu Anda rekam, itu lebih mudah ya. Nah, jangan manja. Kenapa jangan manja ya? Sikap manja itu kontraproduktif untuk bagi seorang yang ingin ya, yang ingin atau seorang yang terjun bekerja di dalam uh, bidang berita, newscasting atau jadi newscaster, jadi reporter, jadi news presenter atau news anchor. Itu sikap yang kontraproduktif ya. Sikap manja itu akan membuat Anda tidak akan bisa bekerja secara optimal. Contoh paling gamblang adalah ketika di lokasi bencana. Misalnya nih, Anda merasa jijik gitu kan, eh, ke tempat yang genangan air gitu kan. Udah belum lo udah genangan air gitu kan, sampah campur kemana-mana gitu kan, gatel ya kan. Belum nanti ada benda-benda yang kita nggak bisa lihat di bawah itu ada apa, ntar ke kita nginjek apa. No, please don't do that ya. Belum lagi misalnya di eh, daerah misal longsor ya. Waduh becek ya. Becek gitu kan, kayak apa cinta becek atau cek gitu. No, ya udah memang longsor habis hujan pasti becek ya kan? Terus belum anda bisa aduh mau pipis nih kebelet, mana ya kamar mandi ya, ditunjukin sama orang di situ relawan atau petugas poskonya. Oh di sana mbak, mas di sana no, di belakang gedung. Anda mikirnya mungkin kamar mandi yang cukup representatif, tapi minimal kayak di kosan gitu, meskipun lantainya jarang disikat. Masuk, kok nggak ada tutupnya ya, cuman open space half gitu kan, cuman dinding seng ya segini aja terus kelihatan dari atas. Ya udah emang adanya itu.
ya nggak usah malu-malu, artinya ya, orang semua di situ, dan nggak usah merasa nggak mau dong, saya maunya di kamar mandi yang ini, nah, bakal diketawain. Karena kenapa orang mungkin bisa menertawakan anda, wah tuh baik kalau misalnya kayak artis kalau arep nguyuh bingung, tetapi bisa jadi orang merasa kurang bersimpati dengan sikap-sikap seperti itu, ya, sikap-sikap di mana orang media itu juga harusnya berempati, bersimpati kepada korban. Ya jangankan tidur aja susah mbak, empet-empetan kayak pindang disusun-susun begitu kan. Kalau sekarang zaman covid mungkin ada jeda-jedanya ya, ada pengaturan jarak, tapi ya jangankan tidur aja susah, buang air ya udah tempatnya itu ya itu. Nah, sehingga tolong jangan manja. Kalaupun kelak satu atau dua orang atau beberapa orang dari teman-teman yang saat ini mengikuti acara ini beneran nih ya, beneran jadi jurnalis televisi, jadi newscaster, Anda ke lapangan, ada tampil di TV, di studio gitu, ya tolong jangan manja. Itu sikap yang kontraproduktif. Oke, okay? You will be a joke ya, Anda akan jadi bahan bahan candaan lah, bahan ketawaan banyak orang di lokasi ya, bisa dibully kamu. Apalagi netizen sekarang kejam-kejam kan, ada orang yang mungkin iseng, ada itu mau pipis gini, direkam sama dia terus diupload. Habis. Oke, poin berikutnya. Nah, ini bagian-bagian serius nih. Tadi juga serius ya, tapi ini nah, saya bilang bagian dimana sangat membantu membuat laporan Anda itu sejak awal tuh menarik. Buat sebuah hook, ya, kait, hook ganco itu kaitan, ya, sebuah pancing itu kan, pancing itu bentuk kayak kait gitu kan. Cek di awal laporan, supaya apa? Supaya penonton tertarik dengan apa isi laporanmu, supaya orang itu tertarik mengikuti laporanmu, mengikuti tutur kata apa, kalimat-kalimat yang akan muncul dari Anda. Hook itu eh, bisa berupa satu kata atau dua kata atau satu kalimat yang pendek, ya. Tapi berikan stressing, penekanan pada hook, ya, pada bagian kata itu, ya. Contohnya nih, Anda liputan sekarang hari libur ya, kemudian besok itu hari raya keagamaan, besok hari apa ya sana, besok itu Maulid Nabi ya, Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, nah besok tuh hari Kamis, hari Jumat, Sabtu, Minggu, ya prediksinya tempat-tempat wisata tuh penuh, atau bahkan mungkin besok udah penuh, ya. Anda bikin hook aja yang menarik. Misalnya saat itu ada berada di yang dulu sempat viral ya, sempat viral, Gua Pindul, Yogyakarta. Ya, Gua Pindul. Pernah kan beredar foto di medsos begitu, bagaimana orang sebelum Covid ya, orang tuh pada naik ban gitu kan, pakai helm, pakai pelampung, ingin di Gua Pindul itu udah kayak cendol, ya kan? Pernah lihat foto itu mungkin ya, tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, saya lupa. Ya, misalnya dari kejadian seperti itu, ya, Anda fakta di lapangan Anda lihat seperti itu, simpel aja. Misalnya Anda live report, mulai, misalnya, oke, silakan laporan Anda, Andreas. Saudara, bagaikan cendol, udah bilang aja bagaikan cendol, tapi berikan stressing. Saudara, bagaikan cendol, itulah yang saat ini terjadi di kawasan wisata Gua Pindul. Ribuan orang seolah-olah tumpah ruah menjadi satu dalam suatu area yang cukup sempit, menggunakan ban antre untuk sekadar menikmati sensasi berseluncur di sungai bla 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 bla. Nah, ungkapan Anda itu akan dipertegas oleh gambar, oleh visual di televisi seperti itu. Ketika Anda ngomong buah cendol bla 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 bla, nanti akan ada muncul gambarnya. Oh iya ya, orang udah kayak cendol begitu. Nah, ini contoh ya, contoh simpel aja. Atau misalnya di gerbang tol, misalnya, silakan laporan Anda, Pak. Saudara, mengular itu adalah satu kata untuk merepresentasikan atau mewakili antrean yang panjang dari puluhan, mungkin juga ratusan kendaraan untuk masuk
lewati gerbang tol di Kali Kangkung Semarang ini. Dari tempat saya berdiri hingga di ujung sana setidaknya lebih dari 50 kendaraan. Udah bilang gitu, lebih dari 50 ya. Believe me, shot itu akan gambar, jika Anda on air itu kemudian akan memunculkan gambar antrean itu ya. Dan orang tidak akan yang iseng lalu TV-nya di post, nggak mungkin kan TV di post, kecuali itu di YouTube kan bisa di post ya kan. Akhirnya hitung 1 2 3 4 5, nggak ada orang iseng segitu. Orang akan takjub dengan audio yang Anda sampaikan, mengular puluhan bahkan ratus kendaraan, gambar muncul, orang akan melihat antrean kendaraan. Oh iya iya, panjang banget ya. Oh, gila, buset. Dulu saudara gue udah masuk sampai mana ya, tak kasih tahu. Weh, Kali Kangkung macet, lu berhenti aja dulu di rest area. Itu respon atau reaksi yang wajar dilakukan oleh penonton. Tapi orang nggak ada ngitung 1 2 3. Gambarkan perpindah angle, ya, pindah posisi kamera untuk meng-capture, mengambil antrean kendaraan itu. Ya. Saya kasih contoh paling mudah. Ya, contoh lain ini adalah di berita olahraga, news sport ya, sport news. Yang saya cetak tebal itu adalah bagian hooknya, yang mana Anda harus berikan stressingnya. Sebuah perjuangan yang heroik telah ditunjukkan oleh para pemain PSIS Semarang. Namun, hasil akhir belum direstui Dewi Fortuna sehingga tim Mahesa Jenar harus mengakui Maung Bandung, Persib Bandung dengan skor akhir 1-2. Nah, sekiranya Anda live report hasil pertandingan PSIS melawan Persib Bandung ya, dari Stadion Citarum misalnya, kita ikuti hasil pertandingan di Liga 1 Indonesia antara tuan rumah PSIS Semarang melawan Persib Bandung bersama Andreas Lianto. Silakan Andre. Terima kasih saudara, sebuah perjuangan yang heroik. Kasih stressing di situ. Sebuah perjuangan yang heroik telah ditunjukkan oleh para pemain PSIS Semarang. Namun, hasil akhir belum direstui Dewi Fortuna sehingga tim Mahesa Jenar harus mengakui Maung Bandung, Persib Bandung dengan skor akhir 1-2. Yang kita sebut pertama adalah PSIS kalah ya. Golnya cuma 1, tamunya Persib Bandung 2 gol, jadi 2-1. Jangan dibalik ya. Saudara, Persib Bandung unggul dengan skor 2-1 ya. Anda wartawan mana? Kalau wartawan nasional yang tidak memihak kedua kesebelasan, boleh bilang begitu. Persib Bandung unggul di kandang PSIS Semarang Stadion Citarum dengan skor 2-1, boleh. Tapi kalau Anda tuh media lokal, ya media lokal, media di Semarang misalnya, ya, suka nggak suka itu kalah atau menang ya, apalagi kalau kalah ya, jangan semakin ditekan atletnya itu ya. Saya ingat waktu itu Asian Games itu Pak Helmi Yahya waktu masih di RUT ya, Helmi Yahya dan para senior Ahmad Syaf ya. Ahmad Syaf itu reporter olahraga yang itu terkenal lah waktu itu di RCTI dia, Ahmad Syaf. Kemudian Maxo Pakua yang sekarang jadi politisi Demokrat itu selalu menekankan pada kami waktu itu, ini kita bicara nasionalisme Indonesia terjun di ajang Asian Games, multi event olahraga. Tolong ingat baik-baik, jangan lakukan ketika atlet kita kalah Anda mengatakan misalnya ya, saudara sayang sekali Susi Susanti kalah dalam pertandingan kali ini. Jangan. Itu menambah beban ya. Si atletnya kalah, dia nonton pemberitaannya, melihat pemberitaannya dia yang kalah gitu kan. Tidak semua atlet itu mentalnya cepat pulih ya, recovery. Kamu bisa jadi tambah down. Nah, jadi lebih baik dibikin soft ya, tapi tetap menarik. Saudara, luar biasa perjuangan yang telah ditunjukkan Serikan di bulu tangkis kita, Susi Susanti dalam ajang Asian Games Jakarta 2000. Misalnya Susi udah terlalu lama. Anthony Ginting deh ya, Anthony Ginting ya. Saudara, luar biasa permainan yang tidak kenal lelah ditunjukkan oleh Anthony Ginting dalam pertandingan semifinal melawan Kento Momota, pebulu tangkis dari Jepang. Sayang sekali Ginting harus mengakui keunggulan Momota dalam permainan rubber set atau 3 set. Oke. Ginting harus mengakui keunggulan. Nah, seperti itu. Bahasa lainnya adalah Ginting kalah. Nah, mungkin Anda bertanya loh, katanya kemarin dalam sesi kemarin kita harus ekonomi kata, ekonomi bahasa. Yes. Cuma
dalam beberapa hal, khususnya olahraga ya, ini khususnya olahraga, itu dimana liputan olahraga itu kita itu semacam ada space yang lebih ya, ruang yang lebih bagi kita untuk memainkan pilihan kata ya, atau kalimat ya. Ya contoh aja seperti teman-teman lihat sekarang itu kan, ada hasil akhir belum direstui Dewi Fortuna. Kalau dalam straight news atau berita-berita yang lazim, berita lainnya hard news begitu ya, kalimat hasil akhir belum direstui Dewi Fortuna itu buang, kan boros banget ya, tidak ekonomi banget. Sudah bilang aja PSIS Semarang dikalahkan oleh Persib Bandung dengan skor 1-2 titik. Oke, jadi dua kalimat ini, sebuah perjuangan sampai dengan skor akhir 1-2 ya. Ini kan eh, dua kalimat, tapi kalau dalam untuk frase hard news atau sport news biasa, berita biasa, itu cuma satu kalimat selesai. Tapi dalam dunia olahraga kita boleh bermain seperti ini. Olahraga ya. Bagaimana dengan reporting soft news lain? Boleh. Ya. Misalnya kayak tadi tempat wisata, gitu kan? Boleh kok kita menggunakan apa namanya, kosakata yang agak poetik gitu. It's okay. Hanya saja kalau untuk yang lainnya, misalnya di tol kangkung tadi, di depan kita boleh menggunakan frase yang mengular gitu, tapi ke belakangnya udah tetap ekonomi kata harus kita jaga. Mengapa demikian? Ingat, televisi, radio itu terbatas dengan durasi. Kita nggak bisa berlama-lama ya, kecuali kita memang diberikan kesempatan, oke waktu kamu 5 menit, oke 5 menit berarti harus mengira-ngira, itu pun kita harus patuh. 5 menit adalah batasan, tetap aja ada batasan. Intinya ketika Anda report teman-teman ya, bikinlah hook di awal. Sampaikan laporan secara padat dan lugas. Data-data yang perlu saja. Data-data pendukung yang perlu. Kenapa demikian? Piramida terbalik, sekali lagi ingat. Sekiranya ada masalah ya, muncul trouble pada saat Anda melaporkan ya, entah itu gangguan sinyal, paling mudah seperti itu ya, gangguan sinyal itu paling mudah, atau tiba-tiba cuaca berubah dan sebagainya, maka inti laporan itu sudah Anda sampaikan lebih dulu. Inti laporan sudah disampaikan di depan, sudah tersampaikan, sehingga Anda tidak perlu khawatir ya kan, tidak perlu khawatir bahwa penonton belum tahu isi laporan Anda. Penonton sudah tahu, oke, macet di kangkung sampai puluhan sampai ratusan meter, ada ratusan kendaraan, udah itu intinya ya. Nah, perkara berapa gate yang dibuka, 15 kah gitu kan, bagaimana kesibukan petugas, itu bumbu-bumbunya dan data tambahan dan bumbu-bumbunya saja. Tetapi ansih yang nilai pentingnya ada antrean sampai puluhan sampai ratusan meter di gerbang tol, udah itu intinya di situ. Sehingga Anda bikin hook dulu di awal, bikin satu kata, dua kata, atau satu kalimat pendek yang itu akan mengait perhatian penonton, perhatian pemirsa ya, untuk mengikuti laporan Anda. Oke, itu tips intinya di situ ya, tentang live report. Kembali saya ingin mengutip ya, ini saya ambil dari Instagram, saya buat tangkapan layar atau screenshot ya. If you are ever tempted to look for outside approval, realize that you have compromised your integrity. If you need a witness, be your own. Saat Anda di lapangan, melihat sendiri, mengalami sendiri, witnessing by your eyes, itu akan lebih berharga. Itu akan penting banget. Jadilah dirimu sendiri, be your own. Jadi be yourself. Ketika Anda di lapangan, ya, kita boleh ATM, amati, tiru, modifikasi cara-cara reporter yang mungkin saya saranin BBC ya, atau mungkin di NHK atau CNN atau Fox News atau NBC, terserah ya. Tetapi you cannot be like them. Anda nggak mungkin bisa jadi kayak mereka. Ketika Anda memaksakan, misalnya tone suaranya dimirip-miripin dengan mungkin katakanlah reporter favorit Anda,
pita suara kita tuh beda-beda loh, ya. Pita suara kita tuh beda-beda, nggak sama, ya. Sehingga itu justru kita akan looks like a clown, jadi kita akan tampil kayak badut gitu. Mencoba untuk bersuara yang berwibawa. Contoh contoh gini, saya nggak bisa tuh, mungkin bisa tapi saya agak mungkin memaksakan diri saya seperti halnya yang sering kita lihat di TV misalnya. Presiden Republik Indonesia memasuki ruangan. Hadirin dipersilahkan berdiri. Bisa saja sebentar dua bentar. Tapi lama-lama capek juga. Kenapa? It's not me. Itu bukan saya. Nggak bisa. Ya, itulah saya bilang. Anda boleh ATM, tetapi be yourself. Kita punya integritas masing-masing ya. Reporter itu memiliki kekhasan sendiri-sendiri. Cuma dalam taraf belajar, dalam taraf atau dalam proses bagaimana kita mencari bentuk ya, mencari bentuk diri kita sendiri atau proses membentuk diri kita sendiri untuk nantinya menjadi profesional seperti idola kita atau seperti mereka-mereka yang udah jam terbangnya tinggi gitu. Ya, boleh kita ATM. Cuma jangan memodifikasi diri Anda uh, di luar kemampuan ya. Don't push yourself ya. Jangan terlalu maksa diri di luar kemampuan. Nanti hasilnya biasanya malah runyam ya. Nah, wong Jawa ngomong wong ngilo gitok lah. Pada kita gitok itu ya belakang leher, tengkuk ya, tengkuk. Bagaimana cara kita melihat tengkuk kita? Ada tukang cukur pun kita mesti dibantu kan, kayak cermin di belakang. Ini belakangnya mas ya. Oh kelihatan udah bagus, bagus. Oke. Baru kita oke. Tapi apa bisa mata kita berputar ke belakang? Nggak bisa. Burung hantu pun ya, seekor burung hantu yang bisa memutar kepalanya itu hampir 360 derajat itu nggak bisa ngeliat tengkuknya, karena ketika dia menengok kan pasti tengkuknya juga berpindah. Nggak bisa kan. Nah, orang lain akan melihat kita. Nah, ketika kita mencoba untuk tampil bagaimana begitu ya, orang lain akan menilai, wah payah sekali. Nggak bisa. Udah, kita jadi diri kita, tetapi diri kita jadi reporter yang better ya, yang lebih baik dari sekarang ini. Caranya ya ATM itu proses, amati tiru modifikasi itu proses. Next, itu ada orang pakai koper ya, pria pakai bawa tas, entah itu koper atau apa. Itu hanya ilustrasi aja. Extra tips, kalau anda ingin jadi penyiar atau presenter ya, bedakan ya antara penyiar, presenter, host. Host itu adalah seseorang, host ya, HOST, host itu orang yang membawakan satu acara. Host itu kan tuan rumah. Jadi kayak Najwa Shihab atau Mbak Nana, ya dia hostnya Mata Najwa. Sekalipun nama acaranya itu berbeda, ya. Misalnya jadi ya kayak Deddy Corbuzier, ya dia tuh hostnya hitam putih, bukan presenter hitam putih. Presenter itu bisa gonta-ganti untuk satu acara. Present, menyajikan, penyaji, bisa jadi gonta-ganti. Nyebutnya presenter ya, tapi bahasa lainnya itu penyiar. Penyiar tuh macam-macam. Kalau di berita ya ada news reader. Jadi penyiar ya cuma nyiar doang, dia cuma baca berita doang. Ya, pure murni hanya presenter berita atau penyiar berita, which is in the technical dalam istilah teknisnya, in technical term itu news reader. Lalu ada yang namanya news anchor. Nah, ini ada keren nih. Levelnya di atasnya news reader. News anchor itu tidak sekadar membaca berita, tidak sekadar menyampaikan berita di studio, tetapi juga dia melakukan wawancara dengan narasumber ya. Baik itu yang ada di studio maupun di luar, lewat Zoom, lewat Skype, lewat Soliton, dia wawancara. Terus dia juga mengantar perbincangan antara temannya yang di lapangan. Misalnya saya di studio, saudara kita ikuti perbincangan rekan saya Nina Izwan yang akan mewawancari Pak Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo yang saat ini berada langsung memantau tempat wisata
Bukit Semilir di Bawen, Kabupaten Semarang. Saya mengantarkan wawancara Nina dengan Pak Ganjar. Itu news anchor. Terus ada lagi levelnya di atas, yaitu newscaster. Newscaster itu you are reporting, ya, you are reporter, Anda jadi reporter, nulis berita yang menyajikannya, ya, Anda muncul on cam di lapangan, Anda juga bisa siaran di studio. Jadi lebih multitasking dan multi skill, ya, newscaster. Nah, tentunya levelnya untuk menuju ke level-level ini ada banyak tahapan atau banyak cukup panjang, ya, tidak serta-merta bisa seperti itu. Nah, yang perlu teman-teman pahami lebih dulu bahwa penyiar itu adalah komunikator dalam sebuah proses komunikasi. Sebab, ya, dia bertugas menyampaikan pesan, mengirim pesan kepada khalayak. Kita sedikit bicara tentang teori komunikasi. Dalam teori komunikasi itu dikenal adanya paradigma Laswell, ya, Harold Laswell, yang menyatakan who says what to whom in which channel with what effect, ya. Who says what to whom in which channel with what effect. Jadi siapa menyampaikan apa, mengatakan apa, kepada siapa, melalui kanal atau saluran apa, dengan dampak atau efek seperti apa. Itu paradigma Laswell. Ya, jadi siapa yang pertama, who-nya, says what-nya, ya. Who yang says what itu adalah komunikatornya, penyampai pesan. Tetapi komunikan itu adalah orang yang menerima pesan kita, tuh komunikan namanya, penerima pesan. Komunikator dalam proses komunikasi, dia bertugas menyampaikan pesan, menyampaikan berita kepada penonton. So, ini tambahan pengetahuan buat teman-teman, ya. Faktor mendasar untuk menjadi seorang penyiar. Yang pertama, teman-teman mesti punya wawasan penyiaran, dan ini bisa diperoleh dengan banyak cara. Anda bisa belajar, bisa googling lah, ya, tentang dunia penyiaran. Sekarang ini enak, ada Google, kita tanya Mbah Google aja lah, ya. Jadi penyiar itu apa, tipsnya dan segala macam, ada blog banyak di situ, ada vlog juga di YouTube, bisa Anda lihat. Ini proses panjang di mana seseorang tuh harus mau memperbarui pengetahuan, ya, mesti update pengetahuan tentang situasi terkini, ya. Mulai dari Polexosbud sampai art, bahkan history, ya, secara formal maupun informal. Polexosbud itu politik, ekonomi, sosial, budaya. Polexosbud secara formal artinya melalui pendidikan, ya kan, dalam acara lewat latar belakang edukasi pendidikan Anda, maupun informal melalui diskusi-diskusi, belajar sendiri, ya, dalam sebuah webinar misalnya. Itu cara-cara untuk memperkaya pengetahuan kita, baca koran dan sebagainya. Itu mesti di-upgrade. Reading habit is a must, ya, kebiasaan untuk membaca itu wajib. Lalu kemudian punya hobi dan rasa seni. Ini akan banyak membantu, ya. Ini akan banyak membantu. Rasa seni dalam berbicara tentunya, ya. Karena sebagai seorang penyiar atau reporter, Anda tidak akan dihadapkan pada orang yang sama setiap saat. Setiap saat akan menghadapi orang yang berbeda-beda. Latar belakang profesinya, latar belakang kepribadiannya, itu pasti beda-beda, nggak akan sama. Sehingga kita mesti mempunyai rasa seni dalam hal bicara, ya. Contoh deh, teman-teman kalau bicara ke dosennya pasti juga beda dong ngobrol sama teman, ya. Ngobrol teman di kampus nih, teman satu kelas, beda lagi dong ngobrol sama teman di kosan, ya kan. Ngobrol sama teman nih di kosan, akrab nih, misalnya katakanlah sekamar berdua nih, beda lagi kalau kamu ngobrol sama pacar dong, ya, lebih mesra dong, ya kan. Beda lagi ketika kita ngobrol sama orang tua kita. Nah, ini contoh aja bagaimana seni berbicaranya, bagaimana kita membedakan berbicara, mewawancarai orang, ini beda-beda. Jadi miliki rasa seni, dan hobi itu kan banyak membantu. Contoh, teman-teman punya hobi adventure misalnya, itu akan banyak membantu kalau liputan outdoor, ya. Liputan outdoor, bikin kayak My Trip My Adventure misalnya, itu kan sangat membantu, ya kan. Anda akan lebih menjiwai, ya, jadi presenter olahraga misalnya, ya, jadi
newscaster atau sportcaster. Sorry, sportcaster ya. Jadi sportcaster atau pembawa acara olahraga. Ketika Anda punya hobi olahraga, satu cabang olahraga deh, nggak usah susah-susah. Misalnya hobinya lari deh. Ya, suka main bulu tangkis, ya, bola basket, bola voli, itu akan banyak membantu. Belum lagi kalau Anda dilibatkan dalam produksi acara, wah, itu pasti banyak membantu banget. Memiliki keterampilan, ya, keterampilan dalam hal berbahasa, ya, sudah banyak ya, sudah sering saya sampaikan, saya singgung. Membaca naskah, ya, membaca naskah itu perlu perlu keterampilan ya, karena contoh kemarin dari teman-teman yang kirimkan video itu, ya jujur aja saya udah bisa menilai gitu, menilai, bisa banget menilai, ya ini orang nggak bisa bicara sebenarnya, ini orang bisa bicara tapi malu-malu, oh ini udah jago banget, udah sering ngomong atau pede, itu udah kelihatan dari situ ya, gaya bicara dan kualitas suara. Yang penting orang celat atau cedal, yang penting R-nya jelas, itu udah cukup lah. Masalah tone suaranya, apakah warna suaranya itu berat ringan, itu abaikan dulu. Dulu karena TVRI waktu masih satu-satunya, udah muncul TV swasta yang baru-baru kayak RCTI, SCTV dan ke belakang sini, penyiar berita yang disuka tuh yang suaranya berat ya, yang cowok tuh yang bass bariton gitu kan, kemudian yang cewek-cewek tuh yang suaranya alto begitu ya. Tapi belakangan tidak semuanya harus seperti itu, tidak semuanya. Contoh nih, kalau teman-teman lihat CNBC lah, ya, atau CNN Indonesia, CNBC lah paling penting yang sering saya lihat. Kadang-kadang ya maaf ya, look penyiar itu kan penting sebenarnya, tetapi ada kalanya look itu nomor dua ya, yang penting smart dulu. Nah, lalu kualitas suaranya pun mereka juga di TVRI pun, tempat saya pun kadang juga ada yang kualitas suaranya biasa saja tetapi khas. Nah, kita bicara kualitas suara, yang penting nggak celat ya, dan tahu cara membaca naskah, bahwa naskah berita ya, informasi berita yang Anda sampaikan bahwa itu adalah berita politik, berita tentang kebencanaan, berita tentang olahraga, seni, itu masing-masing punya nyawa sendiri-sendiri. Nyawa dalam tanda petik ya, punya nyawa sendiri-sendiri. Jadi cara bacanya pun mestinya berbeda. Tidak bisa kita samakan berita politik cara bacanya dengan berita olahraga. Enggak, no, it's different. Energinya beda, soulnya itu beda, jiwanya beda, rohnya beda. Kemudian teman-teman mesti punya motivasi pada visi dan misi. Ini yang akan menjadi penentu bagaimana Anda bersikap dan memiliki tujuan. Ya, ya harus terbuka, open minded ya Pak. Open minded, berpikiran terbuka untuk melakukan kerjasama. Kenapa kerjasama? Eh, Kerja di industri media itu tidak mungkin sendiri, tidak mungkin sendirian. Itu teamwork, kerjasama tim. Kalau Anda mau siaran sendirian, ya udah siaran sendiri aja live di YouTube, bisa kan? Tapi di dunia televisi, no, big no. Radio, big no. Anda butuh teknisi kok ya. Energik dan semangat, yes. Ya saya bilang tadi kan, ini sebenarnya cuti bersama, saya tuh pegawai negeri. Tapi karena saya orang operasional, ya saya tetap ngantor hari ini, saya tetap bikin berita ya, saya tetap bikin berita hari ini ngantor. Terus kalian aja saya webinar dengan teman-teman, nah kan sekalian. Nah, jam kerjanya itu tidak punya kesamaan dengan pekerja lain. Ini cerita ya, cerita nih, dulu dulu sebelum saya nikah sama istri saya itu, saya udah bilang ke dia, kamu kira-kira siap nggak bahwa bisa jadi kamu libur, aku nggak libur. Artinya bisa jadi waktu kebersamaan kita di rumah itu sedikit. Itu jelas saya masih ingat ya. Istri saya juga masih ingat. Tetapi apa yang terjadi begitu anak kami dua, anak kami ya, bukan anak saya nggak mungkin beranak, yang beranak istri saya. Ketika anak kami dua ya, kemudian saya dilibatkan dalam banyak untuk liputan reportase ke lapangan. Kebetulan itu kru kru inti saya tiga tuh, saya terus pengarah acara saya, Vidi, saya yang sekarang lagi berangkat untuk liputan mudik apa long holiday ini, dan satu orang reporter ya. Ternyata tanpa dinyana pernah suatu saat saya itu anak teman saya itu ya sakit, anak teman saya sakit, saya nengok, ditungguin sama istrinya tuh bidan. Nah, dia ternyata ngeluhnya ke saya, mas
Ngopo to kan? Mas Andre lunga ki mesti karo Papai Resio, karo Mas Hildi ra ono liyane po. Hmm. Oh iya to, Mbak. Oh mesti mrono mrene ora tau pirang dina ora mulih. Emang liputan kerja kok, Mbak. Nek perlu di video call wae to. Ternyata apa yang saya dengar dari istri teman saya itu ya juga dikeluhkan sama istri saya sebenarnya. Meskipun udah ada komitmen, tetap aja dia kadang bilang, "Ya, kok le mangkat mesti karo wong kuwi-kuwi wae to, mesti karo Ruli karo Heldi rano liyane." Istrinya Heldi pun juga ngeluh gitu. Ya, kok mesti mangkatnya karo Om Ruli karo Om Andre rano liyane. Ya, dia manggilnya Om Andre sama Om Ruli karena Heldi ya paling muda. Nah, jadi jam kerja tuh nggak jelas. Katakanlah kalau bahasa saya jam kerja 24 jam. Maka pikir baik-baik. Anak saya pun sekarang gitu. Dia kelas 11 ya, kelas 2 SMA. Dia bilang pengen kerja kayak ayah. Oke, saya bilang kamu perempuan, kamu siap ninggalin rumah berhari-hari? Siap nggak ketemu anak kamu berhari-hari? Nggak ketemu suamimu berhari-hari? Saya kasih contoh ya, waktu itu ayah 22 hari liputan di Merapi tahun 2010. 22 hari loh. Nah, itu saya laki. Yang kalau perempuan, karena pada waktu itu dan sekarang pun banyak kan jurnalis perempuan. Ya, saya tidak ingin mematahkan semangat, tapi ingin memberikan gambaran yang real bahwa energi dan semangat itu harus dipunyai. Ya, karena jam kerja beda dengan pekerja lain, dan kita harus dapat bekerja dalam situasi kondisi yang mendadak, dalam situasi kondisi yang sempit, waktunya mepet, mendadak. Ya, itu harus siap, nggak boleh bilang tidak. Memiliki integritas dan kejujuran, iyalah semua pekerjaan harus seperti itu ya, harus punya integritas dan kejujuran. Jujur artinya luas ya, jujur terhadap diri anda sendiri ya, jujur banyak dalam hal ya. Artinya mesti konsisten dalam menyampaikan berita atau membuat laporan saat reportase ya. Kita tidak bisa dipengaruhi oleh narasumber, kita harus on point, harus jelas faktanya seperti apa. Kita harus jujur kalau itu memang macet, bilang aja macet, jangan bilang lalu lintas tersendat. Beda loh macet dengan tersendat ya. Macet itu ya macet, berhenti. Tersendat itu pelan-pelan masih jalan, berhenti, pelan-pelan berhenti. Ini enggak, sama sekali enggak bergerak, berarti macet ya, bukan tersendat. Nah, ini pun kita harus jujur. Kadang-kadang tim red atau redaktur kita kan mengatakan rodok digawe soft ya. Oke, kayak tadi berita olahraga, berarti kita nggak jujur, kita jujur bahwa PSIS kalah, tapi dalam konteks dalam kemasan yang berbeda, menyampaikannya lebih halus ya, lebih eufemis ya, lebih eufemismenya dipakai. Integritas, kita nggak boleh dipengaruhi oleh narasumber ya. Terima duit itu bahaya dunia di dunia jurnalistik. Pemberitaan Anda menjadi tidak punya kejujuran ya, Anda akan cenderung membela yang bayar, itu bahaya. Tidak punya integritas jadinya nanti. Jadi harus punya integritas dan kejujuran. Berikutnya, patuh ya, disiplin dan patuh. Ini modal yang utama. Karena jam kerja penyiar itu intinya cuma pelayanan dan memberi. Melayani dan memberi. Dan semuanya serba terjadwal. Ya. Caranya gimana latihan terjadwal? Gampang. Jam kuliah jam berapa sih? Misalnya jam 9, ya udah, jam 9 kurang 5 tuh Anda udah masuk kelas. Itu udah disiplin namanya. Kalaupun benar dosennya datang setengah 10, itu persoalan lain. Biar aja dia nggak disiplin. Tapi Anda tetap disiplin kan. Jam 9, jam 9 kurang 5 udah masuk kelas, nungguin dosennya. Perkara dosennya datangnya terlambat, urusan Pak dosen, Bu dosen. Yang penting Anda melatih diri untuk disiplin dan patuh. Jam kuliah jam 9 ya, jam 9 sebelum 9 udah datang. Nah, ini modal utama. Kenapa saya bilang di media itu ada namanya deadline ya, tenggat waktu. Deadline, garis mati, tenggat waktu. Bisa on air jam 4 ya harus jam 4. Nggak bisa tawaran lagi. Kalau di tempat saya di instansi negara ini agak-agak permisif ya, sedikit permisif kalau menurut saya. Tapi di swasta bisa jadi kalau Anda nggak patuh dengan yang terjadwal, dengan aturan, bisa jadi loh Anda kena teguran ya, teguran lisan atau teguran keras, atau besok Mbak Mas besok ketemu SDM ya, ambil gaji alias you dipecat ya. Jadi disiplin dan patuh itu penting ya, modal utama.
Kerjasama, tadi sudah saya singgung ya. Penyiar yang nggak bisa lepas dari reporter, atau sorry, nggak bisa lepas dari camper ya. Bisa reporter nggak bisa lepas dari camper, nggak bisa lepas dari editor, nggak bisa lepas dari teman-teman teknik ya, orang lighting, orang audio, switcher, semuanya nggak bisa lepas ya. Kalau anda pergi ada driver, ada sopir ya kan, berarti nggak bisa lepas juga dari driver kan. Bayangkan anda mesti nyetir sendiri sama campernya, misalnya reporter dan camper berdua naik mobil, jaraknya jauh, apa nggak capek kan? Mendingan istirahat ya kan, supaya ketika sampai di lokasi fresh, segar, punya energi yang cukup ya. Biarkan driver yang bekerja. Kreatif, yes, is a must thing ya. Punya kemampuan untuk mengembangkan jati diri dalam berbagai mengatasi persoalan, itu membuat anda bisa untuk membantu membuat program unggulan. Kreatif dalam hal juga menciptakan laporan, bentuk laporannya, tampilannya ya. Berapa kemarin udah kreatif kan, ada yang bikin double window kan, ada reporter di penyiar di studio ya, seolah-olah ada penyiar di lapangan di Borobudur ya. Ada kreatif juga bikin kebakaran itu kan. Terus ada juga yang cukup kreatif ya, atau kreatif yang langsung ke TKP, belakangnya backhoe, itu pengerjaan sungai di Kudus, itu bagus ya. Tanggung jawab, sikap positif ya, melaksanakan tugas dengan baik, dan jangan pernah melimpahkan kesalahan pada orang lain. Tadi ini soalnya kameramennya sih nggak ngasih tahu. Aduh, Neng jangan gitu ya, Mas jangan gitu atuh. Tetap kita mesti tanggung jawab pada profesi kita sendiri, kehormatan kita di situ. Salah ya bilang salah, minta maaf, perbaiki lagi ya. Jangan lemparkan persoalan yang kesalahan itu anda buat, lemparkan ke orang lain, melemparkan bola panas. No, 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 no. Itu bukan sikap yang bagus ya. Anda tidak akan bisa berkembang dengan baik. Ada contoh di sini di tempat saya, ada junior saya seperti itu, sudah bilang kamu jangan begitu, salahmu salahmu, dan dia ambil itu ya. He took it, she took it, dan sekarang dia bagus karena tidak lagi melemparkan kesalahan ke orang lain, dan dia mau belajar dari kesalahannya. Nah, ini salah satu cara untuk berkembang, untuk lebih maju. Ketimbang anda melempar tanggung jawab ke orang lain, waduh nggak bakal maju. PD, yes harus dong, harus PD ya. Kalau nggak PD gimana kita mau on air ya, mau on cam depan kamera, udah grogi ya, sampai ngompol. Aduh jangan. Dulu pernah ada di sini penyiar yang on air pertama kali itu, tinjauan acara tuh pingsan. Anak baru pertama kali on air pingsan, jatuh gitu, bruk ya. Teman-teman geger ribut, teman teknik dikiranya kameranya tuh mendongak itu, tilt up karena nggak di lock gitu kan. Padahal orang yang jatuh. Aduh, gawat ya. Itu pernah kejadian dan itu live ya, itu live kejadian sekian tahun yang lalu. Sekarang anaknya udah jadi kerja di kantor pengacara, udah sukses dia jadi ikut di pengacara ya, S2 hukum. Hal lainnya ya, anda mesti, kemarin saya katakan saya nggak tahu nih cara gimana mengolah vokal. Terus banyak melakukan latihan bicara ya, latihan berbicara itu penting. Jadi kalau misalnya anda itu orangnya introvert, saran saya lebih baik pikir lagi ya. Kalau anda ekstrovert, nah itu cukup lah, modal yang cukup, tapi bagaimana mengendalikan ya, mengendalikan keekstrovertan kita. Kenapa kita ya, saya juga orang ekstrovert gitu, jadi bagaimana cara mengendalikannya. Tapi kalau anda introvert, orang yang cenderung tertutup, nah, anda harus berlatih caranya gimana nih bisa lebih terbuka ya. Tapi kalau itu namanya bawaan orok ya, bawaan lahir, ya udah bawaan sifat sejak lahir, agak susah juga ngubahnya. Karena ada orang Jawa itu bilang nek watuk kui ono obate, nek watak kui angel diobati ya. Kalau batuk itu ada obatnya, tapi kalau watak atau sifat itu nggak ada obatnya. Kadang-kadang mesti ya, mungkin harus dapat apa namanya, pencerahan gitu ya, dapat enlightenment gitu kan, dapat hidayah ya, dapat hidayah dulu, kalau perlu diruqyah dulu ya sama Ustadz Danu biar bisa mengendalikan emosinya ya. Karena poin terakhir adalah pengendalian emosi. Nah, di lapangan itu pengendalian emosi bukan saja masalah marah ya, tapi bagaimana kita tidak grogi ya, kita pede, tidak overconfidence ya. Terus dilihatin banyak orang itu kan, liputan di depan pasar banyak orang berseliweran, itu bagaimana kita mengendalikan emosi, tetap fokus ya. Kita tetap fokus ke pekerjaan kita, fokus ke kamera, fokus ke poin-poin laporan yang akan kita sampaikan. Itu bagian dari pengendalian emosi juga ya.
tidak merasa overconfidence, tidak merasa GR ketika dipuji. Ya ingat loh, pujian itu adalah sebenarnya ada teman saya bilang apa ya? Pujian itu racun. Pujian itu racun ya, hati-hati. Ketika Anda dipuji itu, kalau Anda mabuk ya, Anda minum racun itu berarti. Dan repot ya kalau tidak kuat menerima pujian, kita overconfidence, GR gitu kan. Udah kita puas stuck pada satu titik. Ya. Jangan pernah merasa puas pada satu titik. Anda harus mencari lebih dan lebih lagi. Lebih dan lebih lagi. Mumpung masih muda. Mumpung masih muda. Saya aja udah mau kepala 5 masih tetap terus belajar dan belajar. Tidak ada, tidak pernah ada kata titik ya untuk belajar. Masih koma. Masih belajar tuh masih banyak waktu, masih banyak kesempatan. Oke. Nah, mudah-mudahan Anda semuanya sukses ya. Saya doakan demikian. Semoga teman-teman sukses selalu ya, dalam segala halnya untuk hasil nanti follow up dari acara ini pun saya harapkan juga ada kesuksesan buat kalian ya. Matur nuwun, terima kasih. Selamat sore, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Andres untuk sesinya. Untuk teman-teman, jika ada pertanyaan, silakan bisa langsung disampaikan. Silakan bertanya, tidak usah malu-malu dan tidak usah merasa serem dengan ilustrasi yang saya sampaikan ya. Santai aja. Sekali lagi saya nggak berusaha menakut-nakuti gitu, tapi saya justru maksud saya adalah berusaha menyemangati teman-teman. Oh, begini begini begini. Oh, berarti ambil sisi baiknya ya, take it as granted. Wah, ini berarti saya harus bisa nih menaklukkan yang gitu-gitu. Nah, ini sikap positifnya harus seperti itu, bukan lantas ngeri juga ya kalau ke tempat banjir gitu kan. Ngeri juga ya ntar ribut sama suami. Duh, repot ya rame sama pacar sama istri. Oh, jangan. Itu nanti artinya Anda menyerah sebelum bertanding ya. Belum apa-apa udah nyerah. Belum ikut kompetisi ya kan, sudah nyerah. Aduh, ternyata repot ya, udahlah, saya keluar dari kompetisi. Coba dulu. Ya, hasil kita belum tahu. Coba dulu. Jangan menyerah sebelum Anda mencoba. Yang penting coba dulu aja. Ya, perkara sukses atau gagal itu kan resiko. Dan banyak orang yang suka resiko yang pertama kan, sukses. Dan banyak orang yang nggak suka resiko yang kedua juga. Tapi kadang-kadang kita harus menerima resiko yang kedua, kegagalan. Ya nggak apa-apa. Coba lagi, kesempatan masih ada. Ya, kesempatan masih ada, tenang aja. Monggo, silakan yang mau bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya sama minum kopi. Udah habis pula Ya, kopi saya. silakan teman-teman. Boleh disampaikan lewat chat atau kalau mau Ya on mic kalau juga bagus. Ya. on mic boleh, lebih bagus. Mau lewat chat boleh. Ini ada pertanyaan Pak dari Ida Rizky. Ingin bertanya Pak, ketika sedang live report itu sebenarnya kita menyampaikan pada pemirsa atau penyiar di studio ya. Terima kasih. Baik, saya jawab ya. Gini, Ida, ketika live report itu kita menyampaikannya ke pemirsa di rumah. Di awal, penyiar studio itu mengantar ke kita untuk menyampaikan laporan. Tetapi yang kita sampaikan laporan itu untuk kepentingan penonton. Sekalipun yang terjadi kemudian ada chit-chat ya, ada tanya jawab kita dengan penyiar di studio, kan gitu, untuk lebih memperkaya, menambah dimensi dari sebuah laporan, tapi tetap aja bahwa inti atau isi laporan kita itu buat penonton, gitu ya. Ingat, ketika Anda muncul di kamera itu kepentingannya adalah untuk memberikan informasi kepada penonton, bukan kepada penyiar di studio. Kalaupun ada chat, itu hanya sekedar untuk menambah dimensi saja, memperdalam atau kedalaman uh, kita melaporkan ke penonton di rumah. Begitu sebenarnya ya. Terus dari Ramadhani,
apakah seorang presenter ataupun pembawa berita diperbolehkan untuk berpihak, misalnya dalam penyampaian berita tentang politik, terlebih untuk program berita di TV yang pemiliknya menjadi salah satu tokoh yang masuk dalam dunia perpolitikan. Oke, Mbak Ramadhani, pertanyaan yang sangat bagus ya. Oke deh, ini rahasia umum kan. Metro TV itu kan Nasdem banget, ya enggak? Nasdem banget lah. Nasdem itu pendukungnya Jokowi. Oke, jadi sampai-sampai mereka bikin acara Presiden Corner. Jadi pokoknya support banget lah. Oke, ya itu sih boleh-boleh saja kalau dalam hal bisnis kan. Tetapi persoalannya kita memiliki etika jurnalistik, ya etika jurnalistik, ada undang-undang dan sebagainya, yang mana sebenarnya pers itu, ya idealnya, saya bicara idealnya ya, idealnya pers itu media tidak boleh memihak, tidak boleh memihak kepada eh, kepentingan apapun. Kalaupun ini skripsi saya waktu kuliah di Undip, kalaupun kemudian media berpihak, waktu itu saya membuat skripsi tentang harian sore wawasan dalam konflik internal PDI Perjuangan waktu itu, PDI antara Megawati dengan Suryadi waktu itu tahun 97 98, sebelum uh, reformasi itu. Nah, intinya kalaupun media itu berpihak, maka keberpihakannya adalah kepada publik, kepada masyarakat, kepada rakyat. Itulah keberpihakan media. Media adalah melayani publik, melayani kepentingan yang luas. Politik atau parpol, tokoh-tokoh itu ya kepentingan dia sendiri kan. Kalaupun kemudian mereka bilang oh kepentingan rakyat, ya itu lip service sih. Artinya nyatanya banyak juga kan kebijakan-kebijakan politik yang ditelurkan mungkin tidak menyenangkan semua orang. Emang susah membuat semua orang tuh happy. Cuma kita mesti berpihak kepada publik. Kalau kemudian kita bekerja di media yang ownernya itu ya memiliki haluan politik sendiri, ini pilihan. Anda mau tetap berpegang pada integritas sebagai jurnalis yang independen, yang netral, ataukah Anda mau bekerja untuk menyambung hidup? Kalau pilihannya menjadi jurnalis yang netral independen, oke, kita bisa resign pindah tempat lain. Ya. Dan alasannya harus elegan. Jangan kita bilang, "Kenapa kamu mau mundur? Saya nggak suka dengan pandangan politik owner." Minta surat referensi kerja nggak dikasih bisa jadi, atau dikasih nilai buruk. Dan surat referensi kerja itu bisa jadi padahal itu modal kita untuk cari pekerjaan ke tempat lainnya kan. Kalau referensinya buruk, susah juga cari kerja. Nah, kalau pertimbangannya kita secara ekonomis, saya mau bekerja kok, ya udah apapun haluan politiknya, udah kita ikut. Cuman persoalannya bagaimana ya. Sekarang ini kan ada agak susah juga mengemasnya karena kepentingan politik itu sangat kuat masuk ke dalam kepentingan redaksi. Ya. Dan penyiar atau presenter yang di lapangan, reporter di lapangan pun ya harus tunduk pada aturan itu. Ingat tadi kita punya kedisiplinan dan kepatuhan. Ya suka nggak suka, mau nggak mau, ya itu harus diambil. Ya, jadi pilihan kepada Anda, apakah mau menjadi orang independen, netral ya dalam arti netral, bekerja di banyak media di luar itu yang eh, tidak dimiliki atau dikooptasi oleh kepentingan-kepentingan politik itu masih banyak. Ya contoh, Kompas TV itu masih netral, ya dia tidak berpihak pada satu kepentingan politik. Tapi Metro itu nggak netral. TV One itu ya begitulah, kan? TV One itu kan miliknya grupnya Viva News, Abu Rizal Bakri, orang Golkar. Nah, Golkar itu kan sebenarnya eh, aliansi politik kepentingannya sekarang kan dengan pemerintahan sekarang, ya salah satu pendukung Jokowi. Ya, tapi namanya politik itu yang ada cuma kepentingan pribadi, gitu aja. Gitu Mbak Ramadhani. Kalau misalnya kurang puas silahkan tanya lagi. Atau mungkin yang lain tanya, oke. Pak izin bertanya, misal reporter memberitakan tentang tokoh, apa ada batasan seberapa dalam dapat memberitakan tentang kehidupan pribadi? Iya, eh, jangan sampai Anda melakukan reportase yang kayak celebrity news ya. Hal yang sebenarnya itu persoalan pribadi kayak di infotainment kita lah. Hal yang sebenarnya itu pribadi menjadi konsumsi publik. Saya personally nggak suka dengan personally ya, tapi banyak orang yang suka terserah. Karena memang penduduk kita masih suka dinabukkan hal-hal seperti itu. Ya, itu settingan, itu buat-buat
Orang cenderung menganggap, oh itu tenanan, ya udah, padahal itu buat-buat, ya settingan biar terkenal. Nah, kalau soal dalam mengupas biografi seorang tokoh, kita mesti janjian dulu nih, ngobrol sama tokohnya itu. Bapak, Ibu, maaf, kita mau menggali, memberitakan tentang sosoknya panjenengan. Kira-kira sampai batas mana? Seperti contoh tadi, mengenal lebih dekat di TVRI. Itu kan segmennya di awal itu mengupas tentang kehidupan pribadi. Kami, para penyiar di acara itu, bertemu dulu dengan narasumber di ruang VIP, ngobrol dulu. Pak, Bu, nanti kami tanya ini. Kira-kira kalau saya tanya begini-begini tentang ini keberatan nggak? Kalau mereka bilang oke, nggak masalah, yaudah, nggak masalah. Tinggal bagaimana nanti kita menyusun kalimat pertanyaannya yang tidak menyinggung. Ya, kalau mereka bilang, aduh mas, kalau itu jangan ditanyakan, yaudah, jangan ditanyakan. Ya, kita harus hormati, kita hargai hak mereka, hak narasumber untuk tidak berbicara apa. Ya, itu hak narasumber. Kita harus jaga bahwa mereka berhak untuk tidak mengungkapkan sesuatu. Ya udah, kita jangan paksa. Ya, emang kita polisi, lalu ngaku nggak ngaku gua tembak, nah kan nggak juga. Ya. Nah, itu ya, harus ada batasannya dan kita bisa komunikasikan itu dengan narasumber untuk pemberitaan tentang pribadi seseorang. Gitu Mbak Nartita. Kemudian dari Siva, apakah seorang newscaster harus memiliki suara yang bagus atau enak didengar? Dan bagaimana dengan logat bahasa, misal bersuara medok, adakah tips untuk mengatasinya? Terima kasih Anda mengingatkan pengalaman saya tahun 2000. Waktu itu saya daftar ke TPI ya, TPI Televisi Pendidikan Indonesia, punya Mbak Tutut, keluarga Cendana. Sekarang namanya MNC ya, udah diberi oleh grupnya Bakti Investama, Haritanu itu MNC. Saya waktu itu saya masih ingat sekali. Saya dites ya, baca berita, wawancara, baca berita bahasa Inggris, bahasa Indonesia, wawancara dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Guess what? Si yang ngetes saya itu, Mas, bahasa Inggrismu bagus ya, pronounce-nya not look Indonesian, but tetapi bahasa Indonesiamu medok Jawa. Heh, susah memang. Salah satu caranya begini, kita parroting ya, parroting itu membeo. Jadi Anda biasakanlah kalau misalnya punya kepribadian yang mudah beradaptasi, yang adaptif ya, biasakanlah ngobrol, ketemu dengan orang dari daerah Jakarta sekitarnya, ya, yang biasa berbahasa Indonesia setiap harinya. Kalau di daerah Jawa ini kan kadang kita bahasanya campuran, bahasa Jawa, ngokong, bahasa Jawa macam-macam. Jawa Timur itu kan kadang juga kelihatan medoknya. Ya. Tapi kita biasakan bicara dengan orang yang biasa pakai bahasa Indonesia, misalnya orang daerah uh, Palembang atau mana yang daerah berbagai bahasa Indonesia gitu kan, Kalimantan, Jakarta. Ya, kita latih ya, ngomong aja sama mereka. Kalau coba tirukan cara mereka bicara. Lama-lama kalau Anda memang adaptif, model parroting begini, membeo itu bisa ya membuat kita ngilangin medoknya. Tapi itu tidak menggaransi, tidak jaminan. Ada saya punya teman, dia orang anak Ungaran ya, anak Ungaran, kerjanya di Belanda sejak lulus kuliah sampai sekarang. Sejak lulus kuliah, saya lulus tahun 99, dia tahun 2000 ya. Jadi sudah 20 tahun di Belanda. Ya, kalau pulang misalnya pas sini dan kemudian kami ngumpul gathering gitu kan, ngumpul-ngumpul pas lebaran biasanya dia pulang. Ya kan? Ngomong Jawane saya medok. Dia nggak kehilangan medoknya. Ngomong bahasa Indonesia ketika ditanya teman saya yang asli Betawi, asli Jakarta, dapat suami orang sini, teman kuliah kan. Ya dia medok, bahasa Indonesianya medok juga, Jawanya. Ya ini bukti artinya masalah medok itu memang sulit dihilangi ya. Sulit dihilangi. Cuman dengan melatih diri saya pikir cukup bisa membantu ya. Kita ngobrol dengan orang yang bukan dari lingkungan kita, dari lingkungan kita, maka bisa untuk membantu. Terus perkara suara yang bagus atau enak didengar. Suara yang bagus yang gimana dulu nih? Suara bagus itu jedal ya. Terus bicara itu kan ada nada optimal. Saya pernah bilang kan, ambil nafas dan sekali tarikan nafas, lalu keluarkan, dan sambil mengeluarkan itu ada do re mi fa sol la si do sampai nada tertinggi yang Anda bisa dapat bagi tiga. Itu nada optimal kita bicara. Ya.
perkara suara kita itu katakanlah warna suaranya biasa-biasa saja, itu bisa kita tutupi dengan power kita bicara, dengan bagaimana kita memainkan intonasinya. Cuma memang harus diakui ada semacam standarisasi menjadi seorang newscaster. Nah, tapi gini, jangan khawatir. Kalaupun ya newscaster itu kan juga orang yang muncul di artinya menjadi penyiar juga, ya kan. Itu bukan berarti Anda nggak bisa report dari lapangan kan. Kalau untuk seorang reporter itu tidak ada prasyarat khusus, yang penting Anda nggak celat gitu aja. Jadi reporter itu bisa kok on cam ngomong bapak-bapak, nggak masalah, ya kan. Dan suatu saat pasti juga ada kesempatan untuk tampil di studio, meskipun mungkin tidak sesering mereka yang memiliki suara yang bagus, katakanlah menurut mbaknya suara bagus yang gimana nih, atau enak didengar, voice enak didengar ya. Kalau uh, penyiar radio misalnya, penyiar radio itu kan tidak semuanya suaranya enak didengar, kadang-kadang yang penting khas aja suaranya. Contoh gini menurut saya, ini contoh ya, ini penilaian saya pribadi ya, di radio Pop FM Semarang ya, radio dangdut Pop FM itu ada teman penyiar saya kenal namanya Mas Dracula Nusantara. Itu suaranya kan nggak bagus juga untuk ukuran penyiar radio. Kalau kita dengerin RRI itu standar bagus-bagus suaranya, tapi Dracula tuh suaranya khas. Suaranya khas itu di radio ya. Nah, kalau di televisi ya yang penting nggak celat dan suaranya khas aja, nggak harus bagus. Makanya saya bilang tadi, Anda tidak harus ATM yang salah gitu. Misalnya seperti itu ya, jangan memaksakan diri kayak tadi saya contohkan, dibikin berwibawa, dibikin bulat begitu suaranya. Nah, nggak harus seperti itu. Ya suaramu seperti itu, tinggal bagaimana mengolahnya dengan baik. Powernya cukup ya, mainkan intonasi, pemenggalan kalimatnya tepat, udah, it doesn't matter. Kalaupun kemudian misalnya nih Anda ngelamar tempat saya, yang ngetes saya, oke suaramu begitu, tapi kamu smart ya, kamu cerdas, saya ambil smartnya dulu. Perkara suara itu bisa diolah ya, tinggal diajarin menggalnya gini. Oh nafasmu pendek, ada penyiar saya nafasnya pendek, ada kok nafasnya pendek, saya ajarin dia menggalnya begini kalimatnya, supaya kamu nggak kehabisan nafas, nggak kehabisan tenaga, nggak kehabisan power, tetap stabil. Coba penggalnya begini. Nah, it works. Tapi ada juga yang gagal, artinya ya memang dilatih seperti ini pun nggak bisa, udah. Dalam arti ya gitu nih mbak. uh, Kalau soal logat bahasa ya itu it's a gift ya, susah. Saya juga susah dengan logat bahasa saya medok itu agak susah juga gitu Mas Fani dan teman-teman. Mudah-mudahan cukup memuaskan jawabannya. Kalaupun tidak memuaskan ya silakan feel free to ask. Mas Fani punya nomor saya, nanti minta aja. Oh ya, by the way sebelum ditutup Mas Fani, teman-teman jujur aja saya kemarin minta nomor telepon ya beberapa teman-teman yang kemarin udah ngirimkan tugas ke saya. Kemungkinan saya follow up, tapi saya tidak menjanjikan ya, saya tidak berani menjanjikan, tapi saya follow up seperti saya pernah bilang ke Bu Nur ini bahwa saya ada silent operation juga sih Bu, kalau boleh oke Mas silahkan, saya terima kasih ya. Ya saya juga berharap artinya ada anak Polines yang bisa jadi reporter lapangan atau penyiar di TVRI ya, karena selama ini belum ada anak Polines, ada anak Udinus, ada anak Undip, ada Unika nggak ada ya, terus Unisula ya, IAIN ada, IAIN apa UIN ya, UIN Wali Songo ada, tapi dari Polines belum ada ya, mudah-mudahan adalah gitu. Baik, terima kasih Pak untuk materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Semoga ada yang meneruskan untuk karirnya di jadi newscaster. Oke, alhamdulillah terima kasih banyak kepada Pak Andreas dan peserta training kelas yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga punya ilmu yang didapat untuk diaplikasikan kemudian. Dan saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan
Dan terima kasih atas semua peserta yang telah mengikuti training kelas newscast dari hari pertama sampai pun terakhir yaitu hari ini. Semoga ada outputnya dari peserta bisa mewakili Polines untuk perlombaan newscast ke depannya. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andreas dan semua peserta. Terima kasih Andreas, teman-teman. Sampai bertemu di lain